Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Pak Rian adalah seorang pria sukses yang baru saja membeli sebidang tanah di pinggir desa. Tanah itu luas, strategis, dan cukup murah dibandingkan harga pasaran. Ia berniat membangun rumah impian untuk keluarganya. Sejak pertama kali melihat lokasi itu, Pak Rian sudah jatuh hati. Namun, ada sesuatu yang ia abaikan. Bisikan dari warga desa. "Pak, tanah itu dulu kosong selama bertahun-tahun, bukan tanpa alasan," kata seorang tetua desa. "Dulu ada yang pernah coba membangun di sana, tapi rumahnya tak pernah selesai," ujar seorang warga lain. Namun, Pak Rian hanya tertawa dan menganggap semua itu hanyalah mitos belaka. Ia percaya bahwa kepercayaan semacam itu tidak punya dasar logis. Maka, pembangunan pun dimulai. 6 tukang bangunan dikerahkan untuk memulai proyek ini. Mereka bekerja dari pagi hingga sore, membangun pondasi, memasang bata, dan menyiapkan struktur rumah. Beberapa minggu berlalu. Rumah sudah mencapai sekitar 40% pembangunan. Namun, sejak awal, para tukang sering merasa ada sesuatu yang aneh. Mereka tidak mengatakannya keras-keras, tapi mereka merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Dan gangguan pertama pun muncul. Setiap malam, saat semua pekerjaan dihentikan dan area proyek ditinggalkan, beberapa warga yang melewati tanah itu sering mendengar suara aneh. Langkah kaki di atas tanah kosong, bisikan lirih yang berdesir di udara, bahkan suara seperti seseorang menangis pelan. Namun, ketika mereka mencari sumber suara itu, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, Sukri, salah satu tukang, mengalami mimpi yang aneh. Ia berdiri di tengah lahan kosong tempat mereka membangun rumah. Namun, tanah di sekitarnya berubah menjadi lumpur merah pekat. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita berpakaian kebaya lusuh sedang menangis, membelakanginya. Perlahan, wanita itu menoleh ke arahnya. Namun, wajahnya rusak separuh, penuh luka lebam dan darah mengering. "Tolong, aku ingin pulang." Sukri terbangun dengan keringat bercucuran. Ia mengabaikannya sebagai sekadar mimpi buruk akibat kelelahan bekerja. Namun, ia tidak tahu bahwa itu adalah peringatan pertama. Hari itu, para tukang mulai menggali tanah untuk membuat lubang septic tank. Mereka bekerja seperti biasa, mencangkul tanah yang cukup keras. Hingga tiba-tiba, cangkul mereka mengenai sesuatu yang keras. Bukan batu, bukan akar pohon, melainkan sesuatu yang terasa kosong dan rapuh. Dengan penasaran, mereka menggali lebih dalam. Dan saat mereka menarik sesuatu dari dalam tanah, mereka membeku. Tulang belulang manusia. Awalnya, mereka berusaha berpikir logis. Mungkin ini kuburan tua yang sudah lama terlupakan. Mungkin ini tulang hewan, bukan manusia. Namun, ketika mereka menemukan sisa tengkorak yang masih utuh, mereka tahu bahwa ini adalah mayat manusia yang terkubur puluhan tahun lalu. Suasana langsung berubah mencekam. Salah satu tukang berkata pelan, suara gemetar, "Pak Rian, ini kuburan. Kita nggak boleh terusin ini." Namun, Pak Rian menolak percaya. "Ah, ini cuma peninggalan lama. Kita bisa melaporkan ini ke pihak desa dan tetap lanjut membangun." Namun, yang tidak disadari oleh Pak Rian, mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Dan sejak saat itu, gangguan mulai datang, satu persatu. Pagi itu, para tukang kembali bekerja meskipun perasaan tidak nyaman masih menyelimuti mereka setelah penemuan tulang belulang di tanah. Pak Rian tetap bersikeras melanjutkan pembangunan, menganggap temuan itu hanyalah kuburan lama yang tidak perlu dirisaukan. Namun, sejak pagi itu, suasana di lokasi pembangunan terasa lebih berat. Sukri, salah satu tukang, merasakan hawa dingin yang tidak biasa, meskipun matahari sedang terik. Saat ia sibuk mencampur semen, ia merasakan ada seseorang yang berdiri di belakangnya.
seolah seseorang mengawasinya dalam diam. Bulu kuduknya merinding, tapi ia tidak langsung menoleh. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu dan terus bekerja. Namun, semakin lama, rasa itu semakin kuat. Akhirnya, dengan napas berat, ia memberanikan diri menoleh ke belakang. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun, jejak kaki basah terlihat di tanah, tepat di belakangnya. Malamnya, para tukang pulang ke rumah masing-masing. Namun, Sukri tidak bisa tidur nyenyak. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di lokasi pembangunan. Tapi kali ini, tanahnya berubah menjadi becek, seperti lumpur bercampur darah. Di tengah tanah itu, seorang wanita berdiri membelakanginya. Ia mengenakan kebaya lusuh berwarna kecoklatan. Rambut panjangnya kusut dan basah. Sukri ingin memanggil wanita itu. Namun sebelum ia sempat berbicara, wanita itu menoleh perlahan. Wajahnya pucat seperti mayat yang lama terendam air. Mata penuh air mata darah. Dengan suara lirih dan serak, ia berbisik, "Kembalikan aku. Aku ingin pulang." Sukri terbangun dengan keringat dingin. Jantungnya berdegup kencang. Napasnya memburu. Namun, saat ia menoleh ke sudut kamar, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Bayangan wanita dalam mimpinya kini berdiri di sana, menatapnya dalam diam. Dan tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, lalu mati total. Keesokan harinya, Sukri datang ke lokasi dengan wajah pucat dan mata sembab. Ia ingin bercerita kepada teman-temannya, tetapi ragu. Namun, sebelum ia bisa berbicara, hal yang lebih mengerikan terjadi. Salah satu tukang, Darto, tiba-tiba menjatuhkan alat yang sedang ia pegang. Tubuhnya terhuyung, napasnya memburu, dan tangannya mencakar-cakar tanah. Matanya membelalak, putih semua. Dan lalu, ia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. "Kalian mengambil milikku. Kalian harus mengembalikannya." Suara itu terdengar seperti suara perempuan, tetapi serak, penuh amarah dan kepedihan. Tubuhnya kejang-kejang, lalu tertawa kecil sebelum menangis terseduh-seduh. Warga yang melihat kejadian itu berteriak ketakutan. Seorang tukang lainnya berusaha menenangkan Darto, tetapi tubuhnya tiba-tiba terlempar ke belakang, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya. Sukri tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. "Pak Rian, kita harus berhenti. Ini bukan tempat biasa." Pak Rian, yang datang setelah mendengar kekacauan itu, hanya menggelengkan kepala. "Kalian ini bagaimana? Takut hanya karena tulang tua yang kita temukan kemarin? Kita sudah lapor ke perangkat desa. Pembangunan tetap harus jalan. Jangan mau dikalahkan oleh perasaan kalian sendiri." Namun, para tukang mulai ragu. Mereka tidak bisa menjelaskan apa yang mereka alami dengan logika. Sukri dan beberapa tukang sudah hampir memutuskan untuk berhenti bekerja. Tapi mereka masih ragu-ragu karena butuh pekerjaan. Namun, mereka tidak tahu bahwa teror ini tidak hanya menimpa mereka, tetapi juga akan menghantui keluarga Pak Rian. Malam itu, Pak Rian pulang ke rumah dengan perasaan kesal. Ia menganggap semua kejadian aneh di lokasi hanya kebetulan dan ketakutan berlebihan dari para tukang. Namun, istrinya, Bu Lestari, tampak gelisah. "Pak, tadi siang anak kita, Farah, terus menangis. Dia bilang melihat ibu-ibu di dalam rumah." Pak Rian mengernyit. "Ibu-ibu siapa?" Bu Lestari menelan ludah. Dia bilang, "Ibu-ibu itu berdiri di sudut kamar, pakai baju lama, rambutnya panjang sekali." Pak Rian tertawa kecil, mencoba menenangkan istrinya. "Sudahlah. Mungkin Farah cuma berhayal. Dia kan masih kecil." Namun, malam itu juga, Pak Rian akan menyadari bahwa ini bukan sekadar hayalan. Pukul 2 dini hari, Pak Rian terbangun oleh suara tangisan. Awalnya ia mengira itu suara Farah, putrinya. Namun, ketika ia melihat keranjangnya, Farah masih tertidur pulas di samping istrinya. Tangisan itu bukan berasal dari anaknya. Tangisan itu berasal dari kamar sebelah.
Kamar kosong yang seharusnya tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Jantung Pak Rian berdegup kencang. Ia berdiri pelan, berjalan menuju kamar tersebut. Tangisan itu terdengar semakin jelas. Seperti suara seorang wanita yang menangis dengan penuh kesedihan. Dengan tangan gemetar, Pak Rian memutar gagang pintu dan membuka kamar itu perlahan. Namun, kamar itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suasana dingin yang menusuk kulitnya. Namun, saat ia hendak menutup pintu, telinganya menangkap suara pelan dari belakangnya. Suara bisikan, suara yang familiar. "Kembalikan aku." Pak Rian membeku. Matanya membesar. Lehernya perlahan bergetar saat ia menoleh ke belakang. Dan di sana, di sudut kamar, berdiri sosok wanita berbaju kebaya lusuh, dengan wajah penuh luka lebam. Ia menatap Pak Rian tanpa berkedip. Dan tersenyum. Sejak malam pertama Pak Rian melihat sosok wanita misterius di sudut kamar, suasana rumahnya tidak lagi sama. Setiap malam, ia dan keluarganya mengalami gangguan yang semakin mengerikan. Awalnya, ia masih berusaha menyangkal, menganggap semua ini hanya sugesti atau kelelahan. Namun, ketakutan di mata istri dan anak-anaknya tidak bisa ia abaikan. Bu Lestari, istri Pak Rian, mulai sering bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia selalu melihat seorang wanita berbaju kebaya lusuh berdiri di sudut kamar. Wanita itu tidak berbicara, tidak bergerak, hanya menatapnya dengan mata penuh dendam. Awalnya, Bu Lestari mencoba mengabaikannya, tetapi setiap malam wanita itu semakin dekat. Di malam ketiga, dalam mimpinya, wanita itu sudah berdiri di samping ranjangnya. Dan saat Bu Lestari mencoba berteriak, wanita itu tersenyum. "Kembalikan aku. Aku ingin pulang." Bu Lestari terbangun dengan teriakan. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Namun, saat ia menoleh ke sudut kamar, bayangan wanita itu masih ada di sana. Selain mimpi buruk, keluarga Pak Rian juga mulai mengalami gangguan fisik. Setiap malam, pukul 2 dini hari, selalu terdengar ketukan di pintu depan. Ketukan itu pelan, terdengar seperti seseorang mengetuk dengan kuku panjang. Tok, tok, tok. Saat Pak Rian mencoba melihat dari jendela, tidak ada siapa-siapa. Namun, ketukan itu terus terdengar setiap malam, di jam yang sama. Sampai akhirnya, suatu malam, ia memberanikan diri membuka pintu. Begitu pintu terbuka, angin dingin menyelusup ke dalam rumah. Tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya halaman rumah yang sunyi dan pepohonan yang bergoyang pelan. Pak Rian menghela napas lega, berpikir mungkin hanya angin. Namun saat ia menutup pintu, ketukan itu terdengar lagi. Dari dalam rumah, yang paling mengerikan adalah gangguan yang menimpa anaknya, Farah. Gadis kecil berusia 7 tahun itu tiba-tiba sakit tanpa sebab yang jelas. Tubuhnya panas tinggi, meskipun dokter tidak menemukan penyakit apapun. Farah menjadi sering mengigau dalam tidurnya. Namun yang membuat Bu Lestari merinding adalah, dalam tidurnya, Farah terus menyebut satu nama, Surti. "Jangan, Surti, jangan. Aku nggak mau ikut, Surti." Pak Rian dan istrinya tidak pernah mengenal siapa itu Surti. Mereka bertanya ke warga sekitar, tetapi tidak ada jawaban yang pasti. Namun, dari tatapan warga desa yang penuh ketakutan, Pak Rian mulai menyadari sesuatu yang tidak beres. Suatu malam, Bu Lestari terbangun karena mendengar suara dari ruang tamu. Ia mengira Pak Rian sedang terjaga dan berjalan di sekitar rumah. Namun, ketika ia melihat ke sisi ranjang, Pak Rian masih tertidur di sampingnya. Lalu, siapa yang ada di ruang tamu? Dengan perasaan was-was, Bu Lestari memberanikan diri untuk keluar kamar. Begitu ia melangkah ke ruang tamu, ia melihat seorang perempuan duduk di sofa. Punggungnya menghadap ke arahnya. Rambut panjangnya menjuntai ke lantai. Tubuhnya diam tak bergerak. Dengan suara gemetar, Bu Lestari berbisik, "Pak, ada orang di ruang tamu." Pak Rian terbangun dan segera berlari keluar. Namun begitu mereka tiba di ruang tamu, sosok perempuan itu sudah hilang. Namun,
Bau wangi bunga melati masih menyelimuti ruangan, menandakan bahwa ia benar-benar ada. Kini, Pak Rian tidak bisa lagi menyangkal semua ini. Ia bukan hanya menyaksikan teror itu sendiri, tetapi juga melihat istri dan anaknya menderita. Ia sadar, ada sesuatu di tanah yang ia beli, sesuatu yang telah mereka bangunkan dari tidurnya. Dan ia tahu, ia tidak bisa menghadapinya sendirian. Maka, keesokan harinya, Pak Rian pergi menemui sesepuh desa. Pak Rian mengunjungi rumah Pak Darman, seorang tetua desa yang sudah lama tinggal di sana. Saat Pak Darman mendengar cerita Pak Rian, wajahnya langsung berubah pucat. Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara pelan, "Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap terkubur." Pak Rian terdiam, jantungnya berdegup lebih kencang. "Apa maksudnya, Pak?" Pak Darman menatapnya tajam. "Tanah yang kau beli, bukan tanah biasa. Itu kuburan lama. Kuburan yang tak bertuan." Pak Rian merinding. "Siapa yang dikubur di sana?" Pak Darman menggeleng. "Tidak ada yang tahu pasti. Tapi ada satu nama yang sering disebut dalam cerita lama di desa ini. Surti." Pak Rian membeku. Itu nama yang disebut anaknya dalam tidurnya. Pak Rian kini tahu, ia telah membangun rumah di atas tanah yang menyimpan rahasia kelam. Namun, ia belum tahu siapa Surti sebenarnya, dan mengapa arwahnya tidak bisa tenang. Satu hal yang pasti, Surti tidak hanya sekadar menghantui mereka. Surti ingin sesuatu, dan jika mereka tidak menemukannya dalam waktu dekat, mungkin nyawa keluarganya akan menjadi gantinya. Mencari jawaban, Pak Rian tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi. Setiap malam, gangguan semakin parah. Anaknya terus menyebut nama Surti, istrinya sering melihat bayangan di rumah, dan tukang-tukang bangunan takut melanjutkan pekerjaan. Ia tahu hanya ada satu orang yang bisa membantunya, Pak Fahmi. Kakaknya yang selama ini dikenal sebagai ahli spiritual dan sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan gaib. Tanpa pikir panjang, Pak Rian mengunjungi rumah Pak Fahmi keesokan harinya. Pak Fahmi mulai menyelidiki. Saat mendengar cerita Pak Rian, Pak Fahmi hanya diam sejenak. Wajahnya menegang, sorot matanya berubah serius. "Aku harus melihat sendiri tempatnya," katanya akhirnya. Mereka berdua menuju lokasi pembangunan rumah. Begitu menginjakan kaki di sana, Pak Fahmi langsung merasakan sesuatu. Udara terasa lebih berat, seolah ada energi yang menyelimuti tanah ini. Ia berjalan perlahan, menutup mata, dan menarik napas panjang. Tangannya menyentuh tanah yang pernah digali para tukang. Lalu, ia melihat sesuatu, visi dari masa lalu. Tiba-tiba, dunia di sekitar Pak Fahmi berubah. Ia tidak lagi berada di lokasi pembangunan, tetapi melihat sebuah kejadian dari masa lalu. Seorang gadis berdiri di tepi lapangan hijau, mengenakan kebaya sederhana. Surti. Ia tampak cantik dan bahagia, menunggu seseorang. Kemudian, seorang pria datang menghampirinya. Namun, pria itu bukan pribumi. Ia adalah seorang keturunan kolonial, berpakaian rapih, dengan wajah tampan dan ekspresi penuh kasih. Mereka berpegangan tangan, berbicara dengan lembut. Namun tiba-tiba, wajah Surti berubah menjadi ketakutan. Sekelompok pria berjalan cepat ke arah mereka, dipimpin oleh seorang lelaki tua berwajah dingin. "Kamu tidak pantas bersama anakku," teriak lelaki tua itu. Pria kolonial itu terlihat panik, mencoba melindungi Surti. Namun para pria itu menyeretnya pergi. Surti menjerit, menangis, memohon, tetapi tidak ada yang peduli. Sampai akhirnya, segalanya berubah menjadi gelap. Pak Fahmi mendengar suara jeritan panjang. Lalu, hening, kebenaran yang tersembunyi. Saat Pak Fahmi kembali ke dunia nyata, tubuhnya gemetar. Ia mengusap wajahnya, napasnya tersengal. Pak Rian memegang bahunya. "Apa yang kau lihat?" Pak Fahmi menatap tanah yang mereka injak. "Surti adalah korban dari kebengisan manusia," katanya pelan. "Dia jatuh cinta dengan pria keturunan kolonial,
Tapi hubungan mereka tidak direstui. Keluarga pria itu menganggapnya aib. Lalu mereka membunuhnya. Pak Rian terdiam. Dadanya terasa sesak. Jadi, tulang belulang yang kita temukan itu adalah Surti. Pak Fahmi mengangguk. Dia dikuburkan diam-diam di sini, tanpa nisan, tanpa doa, tanpa penghormatan. Jejak keberadaannya dihapus agar tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Itulah sebabnya arwahnya tidak bisa tenang. Arwah yang tidak mencari balas dendam. Pak Rian menelan ludah, mencoba mencerna semua ini. Jadi, dia bukan ingin membalas dendam. Pak Fahmi menggeleng. Tidak, dia tidak marah. Dia tidak ingin membalas dendam. Dia hanya ingin keadilan. Dia hanya ingin dikembalikan ke tempat yang seharusnya. Surti ingin pulang. Pak Rian kini benar-benar sadar. Mereka telah membangunkan jiwa yang selama ini terperangkap dalam kesunyian. Dan kini, ia tahu apa yang harus dilakukan. Surti tidak ingin menakuti mereka. Ia hanya ingin dimakamkan dengan layak. Langkah selanjutnya, apa yang harus kita lakukan, Kak? Tanya Pak Rian. Pak Fahmi menarik napas panjang. Kita harus menguburkan Surti kembali, dengan cara yang benar. Kita harus mengadakan doa bersama, memohon izin agar dia bisa beristirahat dengan damai. Kalau tidak, dia akan terus menghantui tempat ini. Pak Rian mengangguk mantap. Ia tidak ingin lagi keluarganya dihantui. Ia tidak ingin lagi para tukang mengalami teror. Ia tidak ingin lagi ada arwah yang menderita karena masa lalu yang kejam. Surti harus dikembalikan ke tempatnya. Dan mereka akan memastikan itu terjadi. Namun, mereka tidak tahu bahwa sebelum Surti bisa tenang, mereka harus menghadapi satu teror terakhir. Setelah Pak Fahmi mengungkap masa lalu Surti, gangguan tidak mereda, malah semakin menjadi. Seolah-olah arwah Surti semakin tidak sabar, semakin putus asa untuk ditemukan. Teror yang sebelumnya hanya berupa bisikan, kini berubah menjadi gangguan nyata. Dan kali ini, bukan hanya keluarga Pak Rian yang dihantui, tetapi juga para tukang yang ikut membangun rumah di atas kuburannya. Pukul 2 dini hari, Pak Rian terbangun oleh suara aneh dari dalam rumahnya. Ceklek. Pintu depan terbuka sendiri. Ia mengira istrinya bangun untuk ke kamar mandi, tetapi saat menoleh, Bu Lestari masih tertidur di sampingnya. Pintu berderit pelan, terbuka sedikit demi sedikit. Udara dingin menyelusup masuk. Pak Rian berjalan perlahan ke ruang tamu. Lampu berkedip-kedip. Ia mencoba menutup pintu kembali, tetapi saat ia memegang gagang pintu, tiba-tiba suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Pelan, menyeret, seperti seseorang yang berjalan dengan kaki terluka. Pak Rian menoleh dengan sangat pelan. Dan di sudut ruangan, ada sosok wanita berbaju kebaya lusuh. Wajahnya tertutup rambut panjang yang basah. Ia hanya berdiri di sana, diam, menatap Pak Rian. Lalu, pintu tertutup sendiri dengan keras. Pak Rian jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Namun saat ia menatap kembali ke sudut ruangan, sosok itu sudah hilang. Bukan hanya Pak Rian, para tukang bangunan juga mengalami hal yang sama. Sukri, tukang yang pertama kali menemukan tulang belulang, merasakan sesuatu yang janggal malam itu. Udara di dalam rumahnya begitu dingin, meskipun jendela tertutup rapat. Ia mencoba tidur, tetapi tubuhnya terasa berat. Dan ketika ia membuka matanya, ada sosok yang berdiri di ujung kasurnya. Surti. Kebaya yang ia pakai terlihat lusuh dan kotor. Tangannya terkulai lemas, dengan kuku panjang yang patah-patah. Sukri membeku. Ingin berteriak tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Surti hanya menatapnya. Dan perlahan, ia tersenyum. Namun, senyuman itu tidak terasa ramah. Senyum itu penuh kepedihan, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Kemudian, lampu kamar mati. Sukri merasakan tubuhnya lumpuh. Lalu, ia mendengar suara yang berbisik di telinganya. Kembalikan aku. Aku ingin pulang. Saat Sukri akhirnya bisa bergerak,
Ia langsung melompat dari tempat tidur. Namun ketika ia menoleh, Surti sudah tidak ada. Tetapi, spray kasurnya basah, seperti ada sesuatu yang baru saja berdiri di atasnya. Pak Rian, yang sejak awal tidak percaya dengan hal-hal gaib, kini benar-benar dihantui rasa takut. Malam berikutnya, ia mengalami mimpi buruk yang terasa begitu nyata. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah hutan, di sebuah tanah kosong. Hujan turun deras. Tanah di sekelilingnya berubah menjadi lumpur merah. Lalu ia melihat sesosok wanita berdiri di kejauhan. Surti. Ia menangis. Tubuhnya bergetar. Lalu ia menatap Pak Rian dan berbisik dengan suara penuh kesedihan. Aku ingin pulang. Tolong kembalikan aku. Pak Rian ingin bertanya, ingin berbicara, tetapi tubuhnya terasa terkunci. Lalu tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di belakang Surti, ada bayangan lain. Bayangan hitam yang tinggi, dengan mata merah menyala. Bayangan itu menjulurkan tangan ke arah Surti, mencengkeram bahunya. Surti menangis lebih kencang. Matanya memohon pertolongan. Pak Rian ingin berlari menolongnya, tetapi tubuhnya terasa kaku. Dan saat ia akhirnya bisa berteriak, ia terbangun. Jantungnya berdegup kencang. Namun, udara di kamarnya terasa lembab dan dingin. Dan saat ia melihat ke lantai, ada jejak kaki basah yang berakhir tepat di samping ranjangnya. Waktu mereka hampir habis. Keesokan harinya, Pak Rian menemui Pak Fahmi dengan wajah pucat. Kita harus menguburkan Surti sekarang juga, katanya dengan suara gemetar. Pak Fahmi mengangguk, matanya tajam. Aku tahu. Jika tidak, arwahnya akan semakin tersiksa. Dan bukan tidak mungkin, ini akan memakan korban jiwa. Pak Rian mengerutkan kening. Maksudmu, ada yang bisa mati? Pak Fahmi menarik napas dalam. Aku melihat sesuatu dalam mimpiku tadi malam. Surti, tidak sendirian. Ada sesuatu yang mengikatnya di tempat ini. Sesuatu yang lebih kuat. Sesuatu yang tidak ingin dia bebas. Pak Rian merasa bulu kuduknya berdiri. Jadi kita bukan hanya berurusan dengan arwah Surti. Pak Fahmi menggeleng pelan. Tidak, kita berurusan dengan sesuatu yang lebih besar dari itu. Dan kita harus segera bertindak sebelum terlambat. Setelah semua teror yang dialami, Pak Fahmi tahu bahwa tidak ada waktu lagi. Arwah Surti harus segera dikuburkan dengan layak, atau semuanya akan semakin buruk. Dengan bantuan warga desa, mereka mulai menyiapkan prosesi penguburan ulang. Tulang-tulang Surti dibersihkan dan dimasukkan ke dalam peti sederhana. Warga desa menggelar tahlilan dan doa bersama untuk memohon keselamatan. Pak Fahmi memimpin ritual spiritual, meminta izin kepada leluhur dan penunggu tanah agar Surti bisa beristirahat dengan damai. Namun, sesuatu yang mengerikan sudah menunggu mereka. Saat proses pemakaman hendak dimulai, angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Lampu-lampu padam secara bersamaan. Langit yang tadinya cerah mendadak mendung pekat. Suara tangisan terdengar dari segala arah, seperti berasal dari tempat yang tak terlihat. Warga yang ikut serta mulai ketakutan. Pak Rian menggenggam tangan istrinya, mencoba menenangkan diri. Namun, Pak Fahmi tetap tegak berdiri, membaca doa dengan suara lantang. Lalu, tanah di sekitar liang kubur bergetar. Seolah ada sesuatu yang berusaha keluar, atau tidak ingin Surti dikuburkan. Saat mereka hendak menurunkan peti ke dalam liang lahat, Pak Fahmi merinding. Ia merasakan kehadiran yang sangat kuat di dekatnya. Lalu ia melihatnya. Bayangan hitam tinggi dengan mata merah menyala berdiri di belakang warga. Sosok itu bukan Surti. Itulah entitas yang selama ini menahan Surti. Pak Fahmi memahami semuanya dalam sekejap. Surti tidak bisa pergi karena ada sesuatu yang mengikatnya di dunia ini. Makhluk ini tidak ingin Surti tenang. Makhluk ini ingin dia terus menderita. Jika kita tidak menyelesaikan ini sekarang, Surti tidak akan pernah bebas. Pak Fahmi mengeraskan suaranya, melanjutkan doa. Namun, makhluk itu bergerak. Dan semua warga melihatnya.
Di antara hembusan angin kencang dan jeritan samar dari dunia tak kasat mata, Surti muncul. Namun, kali ini bukan dengan wajah menyeramkan. Ia mengenakan kebaya putih bersih. Rambutnya tertata rapi. Tidak ada darah. Tidak ada luka. Ia terlihat cantik. Seperti gadis biasa yang akhirnya menemukan kedamaian. Ia berjalan perlahan ke arah Pak Fahmi. Lalu, dengan suara pelan, ia berbisik, "Terima kasih." Surti tersenyum. Lalu, perlahan, ia menghilang dalam angin malam. Bersamaan dengan itu, bayangan hitam yang menahannya meraung keras dan lenyap dalam sekejap. Surti akhirnya bebas. Begitu Surti menghilang, angin berhenti bertiup. Tanah yang bergetar kembali diam. Suasana kembali tenang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Warga menarik napas lega. Pak Rian memandang makam Surti dengan perasaan campur aduk. Kini ia sadar bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar hantu. Mereka telah membantu seseorang yang selama ini terjebak di antara dua dunia. Surti hanya ingin pulang. Dan kini, ia telah sampai di tempatnya seharusnya. Setelah proses penguburan ulang dan doa bersama, semuanya berjalan dengan lebih tenang. Rumah Pak Rian akhirnya bisa diselesaikan tanpa hambatan. Para tukang bangunan tidak lagi mengalami gangguan atau mimpi buruk. Keluarga Pak Rian tidak lagi dihantui, dan anaknya, Farah, akhirnya sembuh. Warga desa mulai kembali menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Pak Rian merasa lega. Akhirnya, rumah yang ia bangun bisa benar-benar menjadi tempat tinggal tanpa ketakutan. Namun, apakah semua ini benar-benar sudah berakhir? Sebelum pulang ke rumahnya, Pak Fahmi menemui Pak Rian. "Kau sudah melihat sendiri, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kita abaikan begitu saja." Pak Rian mengangguk pelan. "Aku mengerti, Kak. Aku benar-benar tidak menyangka semua ini akan terjadi." Pak Fahmi menatap rumah yang baru saja selesai dibangun. "Ingatlah satu hal, Rian. Kau mungkin sudah membantu Surti mendapatkan keadilannya. Tapi sejarah tidak bisa dihapus begitu saja. Energi tempat ini akan tetap ada." Pak Rian terdiam. "Jadi, Surti benar-benar sudah pergi?" Pak Fahmi menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab dengan suara pelan. "Kita hanya bisa berharap begitu." Malam pertama setelah rumah selesai dibangun, Pak Rian duduk di teras rumahnya. Ia menikmati angin malam, mencoba menikmati kehidupan barunya yang tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada ketukan pintu, tidak ada bisikan atau mimpi buruk. Ia menghembuskan napas lega. Namun, saat ia menatap ke halaman depan, matanya menangkap sesuatu. Di bawah sinar bulan yang redup, Pak Rian melihat seseorang berdiri di kejauhan. Sosok seorang wanita berbaju putih, berdiri di ujung pekarangan rumahnya. Hatinya berdegup kencang. Ia ingin meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan pepohonan. Tapi saat ia berkedip, sosok itu masih ada di sana. Namun, kali ini, sosok itu tersenyum samar. Bukan dengan tatapan menyeramkan atau penuh dendam, tapi seperti sedang mengucapkan terima kasih. Seolah ingin mengatakan, "Aku telah pergi, tapi aku akan tetap mengawasi." Lalu, sosok itu perlahan menghilang dalam kabut malam. Pak Rian masih terdiam di tempatnya. Dingin menyelusup ke dalam tubuhnya. Meski malam terasa hangat, ia tahu, Surti mungkin sudah mendapatkan keadilannya. Tapi apakah ia benar-benar sudah pergi? Ataukah ia masih akan tetap ada, mengawasi dari jauh, menunggu sesuatu yang belum selesai? Pak Rian tidak tahu jawabannya. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah melupakan nama Surti. Dan setiap kali angin malam berhembus pelan, membawa wangi samar bunga melati, ia tahu bahwa Surti masih ada. Entah sebagai kenangan, atau sebagai pengawas dari dunia yang tak terlihat.
Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.